permohonan cerai talak itu saya ajukannya kemarin. Saya daftarkan kemarin, hari ini mendapatkan ya. Persoalannya memang ada hal-hal yang luar biasa sehingga Muhammad Ibrahim alias Baim Wong mengambil sikap mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Intisarinya bahwa dia betul-betul sakit adanya sebuah permohonan. Ya, intisarinya di situ. Jadi ibarat pohon tantangan itu, dan ini bukan hal yang baru. Ini dia cukup menahan persoalan ini hampir 1 tahun lebih. Dia bertahan, dia tenang, dia diem. 1 tahun dia diem, tapi akhirnya dia mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Jakarta. Seperti itu. Baim sendiri konsultasi ke Abang mulai kapan, Bang? Dia konsultasi kira-kira hampir seminggu yang lalu. Ya. Telepon, data-datanya mana, ini sudah benar nih, mengambil sikap sendiri dia, Bang. Kemudian kita ngobrol dan dia juga bukan ambil sikap sendiri, ada saudaranya, semua kita ngobrol. Saya mau tahu juga kan, karena kan saya harus butuh saksi, siapa saksinya? Saksinya ternyata adalah adiknya, bagaimana, apa yang terjadi. Semua yang saya saksi-saksi itu saya tanyain, baru kalau memang seperti ini berarti benar. Kalau memang benar saya ajukan ke pengadilan. Karena tidak semudah itu kita mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta. Bang, untuk kronologis pengkhianatan sendiri, perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak sebelah, mungkin itu untuk pertama kali atau Baim sudah saya tidak tahu. Kali, Bang? Bahasanya seperti itu. Jadi bahasanya dia sudah memaafkan, dan yang paling menyakitkan itu dia tahu sekitar 7 bulan yang lalu. Jadi, tapi peristiwa lain dia pada November 2023 itu dia sudah sempat menyampaikan ke orang tuanya dan termohon, dan begitu dia mengetahui data-data yang ada, bukti-bukti yang ada, dia sakit. Dia semakin sakit, ini sudah tidak bisa dimaafkan. Sehingga dia mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Artinya ini adalah batas kesabaran seorang laki-laki, di mana pada saat dia sudah hilang kesabarannya, permohonan itu harus diajukan di Pengadilan Jakarta Selatan. Menurut kejadian ini dari 7 bulan lalu itu, Baim dengan sudah pisah tempat tinggal. Tempat tinggal. Perselingkuhannya itu sendiri diketahui. Dia yang tahu, tapi bukti-buktinya nanti ada di pengadilan. Yang jelas. Dari kapan itu? Berarti bukan pertama kali, Bang? Saya tidak tahu apakah itu pertama kali. Yang jelas itu cukup lama, dan dia pikir dia tidak mungkin bisa memaafkan. Dia bilang, Bang, sudah tidak bisa lagi saya teruskan. Sebetulnya sebelum ini dia ngambil sikap, dia November 2023 dia sudah pernah menyampaikan kepada orang tua termohon bahwa saya sudah tidak sanggup lagi meneruskan. Saya tidak tahu alasannya apa. Yang jelas ada persoalan-persoalan ketidaknyamanan, ketidakcocokan, sehingga saya tidak sanggup lagi meneruskan bahtera rumah tangga ini. Menjalaninya saya ingin ada suatu perpisahan. Tapi saat itu dinasihati supaya dia tetap mempertahankan rumah tangganya, dan dia coba. Nah, pada proses dia mencoba untuk memperbaiki, ditemukan hal-hal yang luar biasa, sehingga dia bilang, ini saya tidak bisa maafkan lagi, saya harus ajukan permohonan cerai talak di pengadilan. Disitulah dia minta tolong saya. Artinya ini tidak serta-merta, ini pemikiran dan diam yang cukup lama. Waktu 1 tahun itu bukan waktu yang pendek, tapi itu yang panjang. Tiba-tiba Baim mengambil sikap, berarti batas kesabarannya sudah. Terakhir, Bang, apakah dengan orang terdekatnya Baim, Bang? Yang jelas bahasanya bukan orang terdekat. Orang ini bukan orang lain. Orang teman dia dan teman daripada termohon artinya. Jadi, tapi bukan artis. Ya, bukan artis. Sekali lagi saya katakan bukan artis. Ini teman dekat. Teman dekat, teman ini kan banyak nih teman-temannya. Ya, di antara teman-teman itu ada satu yang menurut cerita kepada saya telah mengkhianati kepercayaan itu. Jadi ini adalah sakit seorang laki-laki yang telah dihianati kepercayaan. Seperti itu. Bang, apakah perselingkuhan ini jadi karena memang satu mungkin apakah Baim terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk Paula dan keluarga, atau seperti apa nih, Bang? Enggak. Dari sikap Baim?
Nggak ada. Kalau yang begitu itu tanya ya. Yang jelas Anda bisa tanya kepada orang-orang. Jadi gini, pada saat kita saling percaya dalam rumah tangga, dekat jauh pun rumah tangga itu bisa terjaga. Dekat jauh pun kepercayaan itu masih bisa terjaga. Dekat jauh pun seorang istri masih bisa menjaga kehormatannya. Betul? Kan seperti itu. Jadi bukan persoalan orang sibuk bekerja, orangnya di sini, suaminya di sana. Tetap mereka masih bisa menjaga kehormatannya masing-masing. Artinya, kepercayaan itu penting dalam sebuah rumah tangga. Itu saja. Jadi jangan dibawa akibat. Itu nggak ada akibat. Ini problem adalah problem pada diri masing-masing. Jadi bukan karena pekerjaan. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Bang ke Baim memilih untuk menguap ini kan sejak digital bakal ada ya Bang? Kali Ya ini sudah bisa- dipikirkan. Sudah dipikirkan. Karena ini jalan keluarnya untuk menyampaikan kepada bahwa ini yang terjadi. Nah ini ada sama dia dan alhamdulillah anak-anak itu lebih nyaman sama Baim. Itu alasan Baim juga menuntut gugatan hak asuh anak dulu. Ya, salah satunya itu hak asuh anak karena anak-anak ini lebih nyaman, lebih tenang, lebih enak dia ada di sini, santai, sekolahnya dan sebagainya. Seperti itu. Bang, apa sih membuat Baim itu artinya berani untuk speak up, Bang? Artinya kan ini kan ada sedikit membuka aib ya. Artinya dari ini apa sih yang motivasinya Baim itu untuk speak up, Bang? Kalau Abang Karena sendiri dia kan- diam, orang lain yang speak. Betul kan? Iya, Ya. Bisa orang lain yang speak. Waktunya dia juga untuk menjelaskan yang sebenarnya. Jadi bukan ini terus tiba-tiba, tidak. 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setelah itu 6 bulan kemudian, dari 6 bulan 7 bulan, dia diam saja. Yang lain speak up, dia diam saja. Itu tidak gampang. artinya ini bisa menangkis playing victim yang selama ini di Nggak ada, ini serius Pak. Jadi kalau saya yang turun tangan itu serius. ya selama ini kan Mas Baim ini kan di malah dianya artinya ini bisa menangkis playing victim. Bukan. Jadi Anda jangan, ini bukan flying victim. Jadi itu berarti sesuatu yang tidak benar. Hmm. Ini serius Pak. Kalau saya yang turun tangan serius, berarti memang benar ada kejadian. Jadi ini bukan sandiwara. Jauh kalau sandiwara. Saya tidak pernah ngurusin sandiwara. Saya mengurusin benar-benar terjadi masalah. Itu yang Anda catat. Kalau saya turun tangan berarti serius. Bang, ini bisa dibilang salah satu masalah penyebab dari orang tua Baim kesehatannya semakin menurun nggak sih Bang? Karena mengetahui Enggak. hal Saya ini. itu ya saya tidak sampai ke sana ya dan sangat tidak etis kalau saya tanya itu. Yang jelas Baim waktu ketemu saya dia nyampaikan begitu. Saatnya saya harus menyampaikan kebenaran. Ini apapun harus saya sampaikan. Nah, saya diam sekian lama itu bukan berarti apa. Saya memikirkan secara matang. 7 bulan saya diam, saya pikirkan semua efek terhadap anak-anak bagaimana. Nah, dari sekian lama ini yang terbaik saya harus speak. Saya harus sampaikan kepada masyarakat. Saya sebagai orang public figure, semua harus tahu dong apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Jadi jangan sampai nanti justifikasi bahwa seakan-akan saya ini orang yang tidak benar. Nah, semuanya saya sampaikan. Tapi kan seperti dibilang November itu sempat ada yang mencoba untuk membangun kembali itu bisa dibilang anak ini jadi salah satu untuk mencoba kembali Itu salah satu yang disampaikan.